pencantuman gelar ini berpengaruh kepada pangkat dan golongan dari P3K tersebut. Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua tadi terkait pengurusan di Taspen P3K. Mungkin ini nanti bisa dijawab oleh Ibu Lady ya, karena ini ada hubungannya dengan penghargaan, fasilitas, dan yang tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian yang ketiga dari Ibu Julia, ini mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Matan, mohon izin. Ini terkait P3K, apakah bisa seandainya nanti yang bersangkutan itu masih aktif P3K dan tiba-tiba ada seleksi CPNS, apakah yang bersangkutan bisa mengikuti seleksi CPNS atau seperti apa mekanismenya? Mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Baik, mungkin pertama saya serahkan dulu kepada Pak Matan. Izin Bapak. Untuk sampai saat ini terkait dengan usul kenaikan pangkat bagi P3K belum ada regulasi baru. Tetapi khusus untuk pencantuman gelar itu otomatis pasti akan berpengaruh terhadap gaji sesuai dengan golongan, di mana kalau pengangkatan P3K dengan pendidikan SMA itu otomatis dia masuk di kelas golongan 5 ya. Golongan 5, kemudian kalau dia diajukan pencantuman gelar ke pendidikan S1, maka dia akan masuk di golongan 9, dan itu akan penyesuaian gajinya kembali sesuai dengan daftar gaji peraturan yang ada. Kalau untuk usul kenaikan pangkat sampai saat ini belum ada ketentuan untuk kenaikan pangkatnya. Kemudian pertanyaan berikut yang berikut itu mau apa untuk P3K mau diangkat menjadi CPNS, apakah prosedurnya bagaimana? Jadi bagi seorang P3K yang usianya masih di bawah 35 tahun, yang mana yang bersangkutan bisa untuk diangkat kembali sebagai ASN menjadi CPNS, maka prosedurnya adalah yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri dari seorang P3K dan akan mengikuti seleksi kembali sebagai calon pegawai negeri sipil kalau yang bersangkutannya usianya masih di bawah usia 35 tahun yang mempersyaratkan seorang pelamar itu bisa melamar menjadi CPNS. Dan prosedurnya itu tadi mengajukan pengunduran diri dilaporkan melalui PPK, dan PPK menetapkan, lalu nanti mengajukan melalui aplikasi untuk ditetapkan, keluarkan dari database sebagai P3K. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi terkait dengan PGA dan P3K yang mau diangkat sebagai CPNS. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung ke Ibu Lady untuk pertanyaan tadi terkait pengurusan Taspen oleh P3K. Baik, ya, terima kasih Mbak Valen. Dari Ibu Maria ya, Maria dari Iya, Ibu Maria dari MRP, Pak. MRP. Baik, Ibu, ketika status kita sebagai ASN atau sebagai pegawai, baik itu pegawai PNS ataupun P3K, ASN itu penggajian ada pada instansi masing-masing sesuai dengan PPK masing-masing, apakah itu melalui APBD ataupun APBN. Namun ketika pensiun, penggajian akan dialihkan penggajiannya lewat PT Taspen. Sehingga apabila memang dalam gaji Ibu ada pemotongan untuk Taspen, maka ketika nanti berhenti silahkan membawa pemberhentiannya, SK pemberhentiannya atau penonaktifannya sebagai pegawai P3K ke Taspen untuk ditindaklanjuti. Di MRP Papua Barat berarti bisa berkoordinasi Ibu dengan PT Taspen di Manokwari ya. Di wilayah di Manokwari tersedia PT Taspen. Kemudian kalau untuk di wilayah Sorong dan kabupaten lainnya, ini biasanya PT Taspen itu akan melakukan pelayanan langsung ke instansi masing-masing. Nanti bisa ditanyakan ke BKPSDM masing-masing instansi yang tidak berada di Manokwari untuk kapan jadwal pelayanan Taspen itu ada atau berkunjung ke instansi masing-masing. Itu diketahui oleh teman-teman di BKPSDM. Mungkin itu dari kami, Mbak Karen, kami kembalikan. Kita langsung arahkan saja pertanyaan-pertanyaan tadi kepada narasumber. Tadi yang pertama dari Bapak Febriandi terkait SKP P3K. Kalau PNS kan targetnya buat kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Kalau P3K itu nanti targetnya apa untuk membuat kinerja itu. Kemudian tadi ada terkait yang sudah mempunyai gelar S2 itu bisa tidak kalau diangkat untuk menduduki eselon 3 atau jabatan-jabatan tertentu lainnya. Satu lagi yang terkait ya, P3K itu nantinya apakah tidak mendapatkan hak pensiun sama seperti PNS? Nah, mungkin 3 pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Lady. Izin Ibu.
Baik, untuk pertanyaan pertama tadi terkait kinerja ya Bapak Ibu, mungkin perlu kami luruskan terlebih dahulu. Jadi untuk kinerja bagi ASN, baik PNS maupun P3K, untuk PNS itu tidak hanya semata-mata digunakan untuk layanan kenaikan pangkat, tetapi ada 9 komponen mengapa pegawai PNS itu wajib mengisi kinerja. Di antaranya ada sanksi, ada penghargaan, ada pemberian pengembangan kompetensi, manajemen talenta, dan disiplin, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan P3K, tadi di slide saya di awal ada ketentuan mengapa P3K itu wajib mengisi kinerja atau mengisi kinerjanya, melaporkan kinerja pada aplikasi e-kinerja, yaitu diantaranya adalah untuk pemberian tunjangan apabila daerah atau instansi itu memiliki pembayaran tunjangan kinerja. Kemudian untuk pengembangan kompetensi, Bapak Ibu, untuk pengembangan kompetensi untuk P3K misalnya yang bersangkutan akan melakukan peningkatan pendidikan, maka tidak diizinkan apabila yang bersangkutan tidak memiliki nilai kinerja. Kemudian, untuk kenaikan gaji berkalanya, apabila P3K tersebut tidak ada nilai kinerja, maka tidak diberikan kenaikan gaji berkala yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Kemudian yang menjadi krusial atau menjadi mandatori di sini adalah untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kinerja. Apabila seorang P3K itu tidak membuat kinerja atau melaporkan kinerjanya, maka itu menjadi bahan pertimbangan bagi PPK atau pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Gubernur, Bupati, Wali Kota, untuk melakukan perpanjangan atau perhentian perjanjian kerja. Apakah P3K tersebut dapat diperpanjang atau berhenti sampai di sini berdasarkan hasil kinerjanya tersebut. Nah, kemudian di samping itu, untuk hasil kinerja tersebut, untuk tadi yang memiliki pendidikan, pengembangan kompetensi tadi, misalnya tadi ada peningkatan pendidikan ataupun pengembangan kompetensi lainnya, apakah bisa menduduki jabatan-jabatan seperti jabatan yang dilaksanakan oleh PNS, itu diatur Bapak Ibu pada pasal 4 di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Di situ instansi harus menyusun analis kebutuhan dan analis beban kerja yang diperlukan oleh instansi. Dan ketika seorang PNS akan menduduki jabatan tertentu, itu memiliki kewenangan daripada PPK atau kewenangan daripada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat mengangkat dan memindahkan serta memberhentikan. Namun untuk P3K ini harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri, dalam hari ini yang mengatur pemberdayaan aparatur sipil negara atau Menpan. Begitu juga terkait tadi untuk P3K yang penuh pada satu unit kerja akan dimutasikan tadi dari distrik, misalnya dari distrik akan dimutasikan ke tempat lainnya, maka harus ada rekomendasi formasi dari Menpan, harus diajukan terlebih dahulu formasi pemindahan tersebut ke Menpan. Jika ada rekomendasi dari Menpan, maka PPK boleh menetapkan perpindahan tersebut dari satu instansi ya Bapak Ibu, tidak beda instansi, hanya pengaturan unit kerja dalam satu instansi dan harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri PAN RB terlebih dahulu. Kemudian terkait apabila perjanjian kinerja telah berakhir, apakah P3K itu nantinya akan mendapatkan hak pensiun? Kalau di Undang-Undang Nomor 20 2023 ini dimungkinkan akan adanya pensiun untuk P3K. Namun sampai saat ini belum ada ketentuan teknisnya yang mengatur tentang pensiun P3K. Demikian Mbak Valen. Baik, terima kasih Ibu. Ya tadi juga sudah disampaikan juga ya, sepertinya jawaban terkait yang tadi ada bertanya untuk mutasi dari P3K. Intinya di sini adalah apabila mau melakukan mutasi P3K itu harus mendapatkan rekomendasi dari Menpan RB. Baik itu yang tadi ada lokasi kerjanya jauh dari tempat tinggal maupun yang tadi ada terkait yang mau pindah ikut suami ya atau ikut istri, itu selama masih di dalam satu instansi dan mendapatkan rekomendasi dari Menpan RB maka bisa diusulkan pindahnya. Kemudian mungkin yang satu lagi tadi terkait pertanyaan dari Pak Nathan, guru dari Kota Sorong, itu mengenai pengalihan guru dan nakes, pengalihan P3K guru dan nakes yang rencananya akan dialihkan ke PNS. Apakah ada update terbaru terkait hal tersebut atau memang itu hanya masih berupa isu ataupun rencana? Mungkin ini bisa dari Bapak Nathan terkait pengangkatan P3K-nya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Pak Nathan. Pak Nathan ini namanya sama dengan saya tapi beda sedikit ya. Nathan, kalau saya Matan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan isu pemerintah yang akan melakukan mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengalihan
ASN dalam hal ini P3K ke PNS. Untuk sampai saat ini belum ada regulasi yang menetapkan terkait dengan pengalihan tersebut. Jadi dapat kami sampaikan bahwa sampai sekarang belum ada kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang pengalihan tersebut. Kalaupun itu isu pemerintah, maka itu nantinya akan dikeluarkan regulasi dan petunjuk teknis untuk eh, dilakukan pengalihan. Jadi sementara ini belum 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 terlaksana sampai saat ini. Yang P3K masih tetap statusnya P3K sesuai dengan waktu kontraknya, dan yang CPNS sesuai dengan TMT pengangkatan sampai usia pensiunnya. Itu terkait dengan isu pengalihan guru dan tenaga kesehatan dari P3K ke CPNS. Kemudian tadi apa namanya, terkait dengan jabatan itu, apakah seorang P3K yang sudah pencantuman gelar dari SMA ke S1, S1 ke S2, apakah bisa diangkat menduduki jabatan eselon 3 dan eselon 4? Dapat kami sampaikan sesuai regulasi bahwa berdasarkan PP 49 tahun 2018 diatur di sana pasal 2 ayat 1, jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K yaitu meliputi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Maka untuk menduduki jabatan struktural eselon 3 dan eselon 4 belum ada ketentuannya. Oleh sebab itu, untuk P3K, jabatan lain yang nanti akan diisi sesuai dengan fungsi manajemen yang ditugaskan oleh PPK masing-masing. Mungkin itu yang dapat kami tanggapi. Ini juga mohon maaf kami tambahkan, ini bukan hanya diatur di PP 49 tetapi juga di Undang-Undang 20 tahun 2023. Demikian mungkin itu yang bisa kami tanggapi Pak Nathan ya untuk pertanyaannya. Jadi tadi ada satu yang tertinggal pertanyaannya. Jadi kalau misalnya P3K itu kan ada masa kerjanya, dan misalnya 5 tahun, itu apakah setelah P3K tersebut menyelesaikan masa kerjanya itu, apakah nanti akan secara otomatis dilanjutkan atau yang bersangkutan langsung berhenti masa kerja ketika masa kerjanya itu sudah habis? Begitu Bapak. Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan masa kerja P3K, maksimal 5 tahun untuk kontrak pertama. Kemudian nanti akan ada evaluasi lagi kembali oleh PPK terkait dengan kinerja dari P3K tersebut. Apakah masa kerjanya selesai, kontrak kerjanya selesai, kinerjanya masih dibutuhkan, dan jabatan-jabatan yang diisi oleh P3K yang bersangkutan apakah masih memungkinkan untuk diperpanjang, maka itu kembali ke PPK yang memutuskan apakah masih bisa melanjutkan kontrak kerja atau diputuskan sesuai dengan kontrak kerja awal. Mungkin cukup dari saya, Bu Valen, yang bisa kami tanggapi. Demikian. Ya, ini tadi kita ada pertanyaan Ibu terkait apa tadi, pengembangan kompetensi. Jadi sertifikat apa saja sih yang bisa diklaim untuk diupload ke dalam MyASN Ibu? Bisakah sertifikat webinar kah atau ada workshop begitu? Apakah boleh diklaim juga oleh P3K? Dan kemudian kira-kira untuk P3K ini untuk kewajiban 24 JP-nya itu dalam jangka waktu berapa lama ya? Apakah setahun atau ada waktu tertentu P3K harus memenuhi 24 JP? Baik, silakan Ibu. Baik, Mbak Valen, untuk untuk dalam P3K untuk mengembangkan kompetensinya, ini Bapak Ibu bisa mengembangkan melalui kegiatan seperti saat ini ya. Ada kegiatan webinar ataupun sosialisasi atau BIMTEK yang di mana itu mendukung pekerjaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan hanya pada saat webinar ini, tapi kalau misalnya ada webinar-webinar yang diselenggarakan dari mungkin BKD ataupun BKPSDM ataupun mungkin Kementerian Keuangan yang terkait dengan jabatan Bapak Ibu yang mendukung pekerjaan Bapak Ibu di dalam pelaksanaan pekerjaan Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mengikuti dan dapat
dan pada saat Bapak Ibu diberikan sertifikat, itu silakan Bapak Ibu upload ke tadi yang sudah diputar videonya oleh Ibu Lady. Di situ Bapak Ibu bisa melaporkan hasil dari kegiatan pelatihan Bapak Ibu melalui Zoom. Jadi tidak harus tatap muka ya Bapak Ibu ya untuk mendapatkan sertifikat, tetapi lewat Zoom ini itu juga akan sangat mendukung Bapak Ibu dalam mengembangkan kompetensi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk tahun ini, tahun 2025, itu untuk sertifikat yang diupload itu adalah 1 tahun terakhir ya. Jadi tahun 2024. Nah, kalau Bapak Ibu punya sertifikat tahun 2024, silakan Bapak Ibu upload di MySN. Tadi sudah sempat diputarkan oleh Mbak Nadia. Mungkin nanti kalau masih ada waktu, Mbak Valen mungkin diulang lagi ya untuk pemutaran videonya ya supaya Bapak Ibu bisa menyimak lagi dengan baik bagaimana cara penguploadannya. Jadi yang diupload adalah tahun 2024 ya. Tahun 2024 maka akan muncul penilaiannya di tahun 2025. Jadi kalau Bapak Ibu ikutnya di tahun 2025 itu nggak apa-apa. Bapak Ibu silahkan upload saja, tapi untuk nilai tersebut itu akan dinilai di tahun 2026 ya. Kalau kemarin Bapak Ibu 2024 ada, silakan diupload sebelum batas waktu yang ditentukan dalam penutupan untuk peningkatan kompetensi ya. Jadi ini ada batas waktu ya untuk penguploadannya. Jadi mohon kalau Bapak Ibu yang tahun 2024 ada, silakan diupload. Jadi untuk 1 tahun ini tadi sudah disampaikan Ibu Valen bahwa untuk P3K adalah 24 JP ya. 24 JP dalam 1 tahun. Jadi Bapak Ibu, sertifikat Bapak Ibu itu biasa ada tertulis jamnya, jam JP-nya itu silakan dimasukkan. Jadi untuk webinar, sosialisasi, BIMTEK, ataupun kegiatan apapun yang ada sertifikatnya yang menunjang pekerjaan Bapak Ibu dalam di kantor, silahkan diupload di MyASN. Untuk tahun 2025 itu adalah tahun 2024 sertifikatnya yang akan diunggah. Sedangkan untuk tahun 2025 Bapak Ibu bisa mengunggahnya, tapi akan dilakukan penilaian di tahun 2026. Mungkin itu Bu Valen yang bisa saya sampaikan. Izin Bapak masih mute audionya. Semut. Oke, Ya, silakan Bapak. terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi saya ada catat sebelum yang PGA, apakah ketika P3K itu mengusulkan PGA, maka apakah ada perubahan SK kontrak? SK kontrak ya. Kemudian yang kedua, kenaikan gaji berkala itu bagaimana? Mungkin saya respon yang pertanyaan yang terkait kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji berkala itu telah diatur dalam Permen PAN-RB nomor 7 tahun 2023 yang diberikan dengan syarat diberikan kenaikan gaji berkala bagi P3K dengan syarat mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dan memiliki predikat kinerja yang ditentukan dalam arti yang ditentukan 2 tahun dan memiliki predikat kinerja minimal baik dalam 2 tahun terakhir. Pengusulan kenaikan gaji berkala tersebut diajukan ke instansi kepegawaian maksimal 2 bulan sebelum tanggal berlakunya kenaikan gaji berkala agar memastikan gaji baru bagi P3K itu sebelum jatuh 2 tahun sudah bisa dibayarkan. Kemudian yang diusulkan lebih dari 2 tahun itu bagi untuk golongan 7, 9, dan 10. Namun khusus untuk golongan 5 itu lebih dari 1 tahun sudah bisa diajukan untuk kenaikan gaji. Nah, itu diatur dalam Permen PAN-RB nomor 7 tahun 2023. Kemudian pertanyaan berikut, apakah bagi P3K yang usul PGA yang sudah ditetapkan itu terkait dengan SK kontrak berubah apa tidak? Untuk SK kontrak tidak berubah, namun nanti ada perubahannya di gaji sesuai dengan pendidikan. Ketika yang bersangkutan awalnya diangkat kontrak dengan pendidikan SMA, kemudian diajukan pencantuman gelar ke S1, maka golongan. Jadi ya, yang berubah adalah golongan. Mungkin jadi ketika yang bersangkutan diangkat dengan pendidikan SMA, kemudian diajukan pencantuman gelar,
maka golongannya akan berubah ya, berubah ke golongan 9.